Baik, kita akan masuk ke dalam pembahasan grade yang keempat ya. Grade yang keempat ini adalah mengenai framework dari question worldview. Kita sudah mempelajari beberapa grade di awalnya ya, iaitu grade 1 bahwa kebenaran itu pada prinsipnya adalah satu, one truth, karena Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang mewahyukan segala sesuatu adalah Allah yang satu, dan Allah yang menciptakan segala sesuatu itu terkoneksi satu dengan lain sebagai satu kesatuan. Nah, ketika kita dealing dengan kebenaran, maka kita itu memiliki dua teori kebenaran, yaitu correspondence theory of truth dan coherence theory of truth. Dan ketika kita memiliki beliefs ya atau worldview yang kita lihat sebagai satu yang kita akan evaluasi gitu sebagai sebuah worldview, maka kita akan masuk ke dalam 3 tesnya, yaitu logic, relevant, dan empirik. Lalu kemudian kita akan masuk terakhir, yaitu di dalam satu kerangka ya, yaitu framework atau kerangka kita membaca, melihat, atau menempatkan, atau koridor untuk melihat beliefs atau worldview. Apakah worldview itu sesuatu yang kita bisa gunakan atau terima, atau worldview yang tepat gitu ya, yang sesuai dengan prinsip kebenaran, karena pada dasarnya kebenaran itu adalah satu. Baik, kita akan membahas grade 4 ini, berarti ada 4 poin ya. 4 poin itu adalah origin, destiny, morality, dan meaning. Jadi ada 4 yang menjadi worldview, framework di dalam Christian worldview kita. Tapi kita punya framework yang biasa kita gunakan, yaitu Grand Narrative Framework. Nah, Grand Narrative Framework itu sebenarnya adalah framework yang umum kita gunakan dan sebenarnya berhubungan sekali dengan hal ini. Dan dari Grand Narrative itu sebenarnya kita turunkan menjadi konsep-konsep ini ya. Jadi sebenarnya bukan dua hal yang berbeda, tetapi sebenarnya Grand Narrative itulah yang menjadi kacamata kita atau sumber untuk menurunkan 4 poin dalam Christian Worldview Framework ini. Nah, oleh karena itu kita akan lihat dulu, kita akan pelajari dulu mengenai The Grand Narrative Framework. Nah, ini adalah Grand Narrative Framework, ada 4 babak ya yang kita sudah biasa, yaitu creation, fall, redemption, dan glorification. Nah, jadi kita lihat ada 4 babak dan kita akan lihat satu persatu kira-kira dalam tahapan-tahapan itu apa yang akan kita temukan ya. Jadi yang pertama itu adalah creation. Pada waktu manusia itu diciptakan, creation, manusia itu diciptakan, ini saya sengaja bikin 2 blok ya. 2 blok ini, sini ada putih dan sini ada lebih gelap begitu. Ini artinya tidak berdosa, ini artinya berdosa, kurang lebih gitu ya. Nah, ini adalah titiknya, creation. Nah, pada titik ini manusia itu adalah manusia yang tidak berdosa, manusia yang bisa dikatakan adalah manusia yang diciptakan tidak bersalah di hadapan Tuhan atau tidak terdistorsi oleh dosa, dan saya tempatkan di atas garis ini gitu. Jadi manusia ini adalah manusia yang kudus gitu. Dan defaultnya atau karena tubuhnya yang dia hidupi itu tubuh yang tidak berdosa, maka kecenderungannya adalah tidak berdosa. Tetapi manusia yang diciptakan Allah dalam tahap ini memiliki ability bisa berdosa begitu, yaitu able to sin ya, bisa berdosa, posse peccare, bisa berdosa. Jadi meskipun defaultnya tidak berdosa, memang kehidupan sehari-hari tidak berdosa, dan Adam dan Hawa memang tidak berdosa, tetapi di dalam diri mereka itu, mereka memiliki potensi untuk jatuh dalam dosa. Mereka bisa berdosa. Nah, bisa berdosa yang kita gambarkan menjadi tanda panah ke bawah ini sebagai able to sin, atau dalam bahasa Yunani kita sebut, Latin kita sebut sebagai posse peccare. Jadi bisa berdosa. Kemudian Adam dan Hawa dalam Kejadian 3 itu dicatat oleh Alkitab memilih untuk jatuh dalam dosa. Nah, ketika mereka jatuh dalam dosa, kita masuk ke babak yang kedua, fall.
manusia itu di sini ya ditempatkan di bawah, terdistorsi oleh dosa, sehingga tidak bisa memiliki tubuhnya adalah tubuh yang berdosa, pikirannya pikiran yang berdosa. Manusia pada tahap ini adalah manusia yang bukan kilaf gitu ya, bukan salah langkah, tetapi betul-betul berdosa, atau dalam bahasa yang lain kita sebut sebagai total depravity, ya, mengalami satu kerusakan total dalam pengertian manusia tidak punya ability yang lain selain untuk berbuat dosa. Nah, kalau di sini ada potensi ability untuk berbuat dosa. Nah, bagaimana dengan yang di sini? Apakah manusia berdosa bisa untuk memiliki kemampuan atau potensi untuk meninggalkan dosa mereka? Jawabannya tidak, ya. Manusia itu ability-nya justru tetap berdosa. Jadi statusnya ini tidak berdosa, di sini potensinya bisa berdosa, di sini statusnya berdosa, ability-nya berdosa, tetap berdosa, sehingga kita sebut posisi ini atau babak ini sebagai not able not to sin. Ya, jadi chapter ini di bagian kedua ini ability manusia itu atau status sekaligus di ini ya kita sebutkan gabungannya itu yaitu not able not to sin, tidak bisa tidak berdosa, non posse non peccare. Nah, di posisi ini manusia memang tidak punya pilihan lain selain berdosa. Apakah manusia bebas? Apakah manusia punya kehendak bebas? Jawabannya ya, tapi kehendak bebas untuk berbuat dosa. Kenapa mereka punya kehendak bebas untuk berbuat dosa? Oleh karena tubuh yang mereka hidupi itulah tubuh yang tidak bisa tidak berdosa. Sehingga opsi yang ada di dalam naturnya, ya, karena yang kita sebut sebagai pribadi atau person itu adalah owner atau pemilik daripada natur yang menggunakan semua kapasitas natur. Nah, ketika naturnya berdosa, maka pribadi itu tidak punya pilihan lain selain berbuat dosa. Oleh karena itu, Allah melakukan karya penebusan sehingga kita sampai kepada tahap redemption. Nah, di sini uniknya posisi tetap ada di bawah ini ya, ada di bawah ini. Mengapa tidak diletakin di atas? Karena memang kita punya default itu berdosa. Kita sekarang menghidupi tubuh yang masih rusak. Ya. Default kita ini masih rusak. Tubuh kita ini tubuh yang berdosa, tubuh yang terdistorsi oleh dosa. Jadi kecenderungan natural daripada tubuh kita ini, atau kita merasa bahwa tindakan natural dari kita itu adalah berdosa. Itu sebabnya kita biasa atau melakukan dosa itu adalah sesuatu yang umum. Jadi pikiran kita by default adalah berdosa, meskipun kita sudah diselamatkan, karena tubuh yang kita hidup ini tubuh yang berdosa dan sedang dalam proses pemulihan oleh Allah. Oleh sebab itu, di sini meskipun kita memiliki tubuh berdosa, tetapi kita punya kemampuan untuk tidak berdosa, able not to sin. Jadi sebenarnya kita pada tahap ini mengalami satu proses ya dari sini menuju ke atas. Ini ada pengikisan natur berdosa kita, meskipun tidak akan pernah sempurna selama kita hidup, tetapi terjadi proses pengudusan ya, proses pengudusan sanctification yang membuat kita itu sehari-hari semakin sering untuk hidup memuliakan Allah atau hidup tidak berdosa. Disinilah proses itu terjadi ya, yaitu able not to sin. Nah, apakah selama di dunia ini kita bisa berhenti berbuat dosa secara total? Jawabannya tidak. Tubuh kita ini adalah tubuh terdistorsi. Bagaimana caranya atau kapan bisa terjadi? Yaitu pada waktu tubuh kita ini diperbaharui oleh Allah, dimuliakan oleh Allah dengan tubuh yang baru, yaitu tubuh yang sama dengan tubuh Yesus Kristus pada waktu dia bangkit, yang kita sebut sebagai tubuh kebangkitan atau tubuh kemuliaan. Sehingga pada chapter yang keempat atau pada babak yang keempat pada babak yang keempat ini, maka kita berada dalam satu posisi yang kita sebut sebagai glorification atau kadang-kadang disebut sebagai consummation. Ya, consummation itu pemenuhan atau penggenapan. Tetapi saya lebih suka menggunakan kata glorification karena di sini kita mengalami pemuliaan.
Nah, bagaimana dengan status kita pada potensi atau ability yang kita punya pada bab ini atau pada chapter ini? Pada chapter ini kita punya kemampuan itu untuk tidak berdosa, ya, atau unable to sin, ya. Di sini posisinya unable to sin sehingga kita dikatakan sebagai tidak bisa berdosa. Saya ulang, ya. Di bab di sini kita punya status tidak berdosa tapi punya kemampuan bisa berdosa. Sehingga kita sebut sebagai posse peccavi, bisa berdosa. Pada bab atau chapter yang kedua, fall, manusia itu punya status dan ability yang sama, yaitu statusnya berdosa, ability-nya tetap berdosa. Sehingga kita sebut sebagai tidak bisa tidak berdosa. Cuma satu yang bisa dilakukan, yaitu tidak bisa tidak berdosa. Nah, sampai di chapter yang ketiga ini hanya bisa dialami oleh orang-orang yang ada di dalam Kristus. Mereka yang tidak ada dalam Kristus tidak akan memiliki tubuh yang baru. Nah, kita memiliki tubuh yang baru meskipun progresif, ya. Maksudnya itu tubuh ini adalah tubuh yang sudah diselamatkan tetapi progressively sanctified gitu. Secara progresif dikuduskan hari lepas hari sampai titik puncaknya di hari kedatangan Kristus atau di hari pemuliaan. Pada babak yang ketiga ini, kita punya status itu atau default kehidupan kita sehari-hari adalah berdosa, begitulah cara kita berpikir secara umum, tetapi dalam proses pengudusan dan kita sebenarnya punya satu ability yang baru di dalam tubuh kita ini, yaitu bisa tidak berdosa. Jadi kita adalah kelompok orang yang meskipun berdosa atau meskipun kita ini adalah orang-orang yang biasa berdosa atau dalam kehidupan kita sehari-hari relatif sering berdosa, tetapi kita adalah orang-orang yang sudah memiliki tubuh yang baru, tetapi already but not yet fully, ya. Already saved, already glorified, but not yet fully. Sehingga kita masuk ke tahap keempat, yaitu dengan diberikan tubuh yang baru oleh Tuhan, sehingga kita dapat mencapai puncak daripada hidup kita, yaitu hidup di dalam pemuliaan. Tidak bisa tidak berdosa. Nah, ini adalah grand narrative yang diajarkan oleh Alkitab, bahwa kita itu berada di dalam 4 babak. Nah, ada pemahaman atau sebenarnya meskipun grand narrative itu mengajarkan 4 babak, tetapi di dalam cara berpikir kita kebanyakan kita itu kadang-kadang melihat dunia atau melihat keselamatan itu terlalu sempit sehingga Injil itu relatif terlihat seperti Injil 2 babak, ya. 2 babak yaitu fall dan redemption. Ya, kita akan coba lihat ini, ya, Injil 4 babak versus 2 babak. Nah, kenapa ini sering terjadi? Karena kita tuh kadang-kadang melihat dunia ini hanya atau ketika kita bicara atau framework yang kita biasa gunakan itu adalah belum diselamatkan atau sudah diselamatkan. Selalu sempit seperti itu. Antara sudah diselamatkan atau belum diselamatkan. Dia adalah orang yang belum diselamatkan, atau kita membacakan Injil supaya orang sudah diselamatkan. Kita adalah orang sudah diselamatkan sehingga kita harus hidup sesuai dengan keselamatan. Begitu. Jadi hanya dalam 2 babak. Nah, apa dampaknya ketika kita memiliki konsep 2 babak ini? Berarti kita akan kehilangan titik awal dan titik akhir sebenarnya. Ya. Nah, di Injil 4 babak versus 2 babak ini, kita kehilangan 2 titik penting yang sama pentingnya dengan setiap titik, ya, baik pun dalam fall maupun redemption. Nah, jika kita melepaskan pasal yang pertama, yaitu creation atau penciptaan, maka kita tidak tahu mengapa kita dicipta. Framework kita tentang what is the origin of this creation and human race, itu kita kehilangan kehilangan poinnya, kehilangan karakternya, kehilangan semangatnya gitu. Ya, kita jadi tidak tahu bagaimana dengan dunia ini gitu. Kita hanya pikirin tentang keselamatan saja gitu. Nah, kemudian kalau kita melepaskan pasal yang terakhir atau pemulihan atau kemuliaan, di sini pemuliaan, maka kita tidak tahu masa depan kita yang mulia, ya. Glorification itu menjadi sesuatu yang hilang sehingga kita tuh hanya melihat bahwa ya selamat,
oh ya kita itu memberitakan Injil, oh ya itu kita perlu melayani dan sebagainya. Kita itu berfokus kepada dosa dan tidak berdosa dan sebagainya. Kehilangan 2 poin ini membuat framework itu justru menjadi fail, ya, menjadi fail dia, menjadi gagal, menjadi kabur, membuat kita tidak jelas. Sehingga kita hanya fokus kepada situ. Nah, apa dampaknya? Ya, di sini ada ya, dampak Injil 2 babak yang hanya fokus kepada 2 hal ini. Dampaknya adalah it doesn't tell us about our true destiny. Ya, kita itu sebenarnya nggak ngerti. Lalu kita diselamatkan itu mau ngapain gitu. Lalu untuk apa kita diselamatkan? Masa depan kita gimana? Kita hanya mikir, oh nanti kalau baik masuk surga, atau kita itu selamatkan kita masuk surga, yang lainnya ke neraka dan sebagainya. Kemudian it doesn't tell us why we were created. Ya, mengapa kita itu diciptakan? It doesn't tell us about what we were created to do. Jadi kita ini mau ngapain sih sebenarnya ya? It tends to overemphasize of the individualistic aspects of salvation, or salvation becomes all about us. Jadi kita itu akhirnya terlalu menekankan atau overemphasize tentang keselamatan yang sifatnya individualistik, tentang oh dia selamatkan, oh keselamatan buat dia, oh ada jiwa-jiwa yang hilang, kita perlu selamatkan dan sebagainya. Sehingga kita melihat misi menjadi lebih sempit, kita melihat keselamatan menjadi lebih sempit, kita melihat kehidupan kekristenan itu menjadi sekedar apakah sudah diselamatkan atau belum. Begitu. Kemudian it becomes a gospel of sins management, ya. Sehingga kita tuh mikirnya tentang selamat saja, selamat atau tidak gitu ya. Oh kalau kita sudah selamatkan maka kita harus hidup baik dan sebagainya. Jadi kehilangan nilai-nilai yang lain selain daripada berurusan dengan dosa atau tidak gitu. Kemudian it creates a sacred secular divide. Kita akhirnya membedakan sesuatu. Oh kalau kita melayani Allah, kita melakukan pekerjaan rohani atau gerejawi itu rohani. Kalau kita melayani jadi WL itu rohani. Kalau kita melayani di gereja itu rohani. Kalau kita ngerjain tugas itu nggak rohani. Kalau kita baca Alkitab itu rohani, kemudian kalau kita baca buku pelajaran, ya buku fisika gitu ya, buku kimia, matematika itu enggak rohani. Nah kita justru jatuh pada hal-hal yang mematikan, yang memisahkan sacred dan sekuler. Padahal sebenarnya konsep kerohanian itu tidak dibatasi oleh pembacaan kita yang hanya kepada kitab suci. Membaca buku-buku yang lain juga adalah memiliki nilai spiritual yang sama. Mengerjakan tugas dengan melayani pekerjaan di gereja itu memiliki nilai spiritualitas yang sama, bukan sacred dan secular divide. Nah, oleh karena itu kita perlu meninggalkan konsep 2 babak ini dan kembali kepada konsep yang full ya, seperti ini, bahwa kita punya origin dan kita punya destiny. Itu sebabnya maka kita akan menekankan di dalam Christian worldview kita tentang what is the origin and what is the destiny. Ya, kita perlu melihatnya itu karena ini menjadi kunci bagaimana kita memahami seluruh kerangka kehidupan yang kita hidupi di dunia ini di dalam Christian worldview. Nah, dari sini maka kita sampai kepada konsep yang tadi di awal, yaitu origin, destiny, morality, dan meaning ya. Yang sebenarnya semuanya itu memiliki atau ini bukan 2 hal yang berbeda dengan grand narrative ya. Tapi grand narrative itu punya kerangka yang lebih luas ya. Ini kita bicara tentang konsep filosofis atau konsep bicara tentang apologetics, proposisi ya, yang berkaitan dengan worldview atau belief, sehingga kita membutuhkan satu framework untuk melihatnya. Nah, kita akan melihat satu persatu ya, di origin, destiny, morality, dan meaning ya. Origin yang kita maksud ini adalah biblical creation ya, biblical creation. Nah, tadi kita sudah lihat di dalam origin, di dalam konsep ini adalah ini ya, tentang manusia saja, tetapi kita akan melihat jauh lebih luas dibanding itu. Kita akan bicara tentang the biblical origin. Nah,
pertanyaan kita, ya, biblical creation, pertanyaan kita pertama adalah ini, mengapa Allah menciptakan, gitu ya. Nah, pertanyaan sebelum kita sampai mengapa menciptakan itu adalah, apakah sebenarnya Allah itu membutuhkan ciptaan, atau apakah Allah itu menciptakan manusia itu untuk menyembah Dia? Apakah memang Allah itu wajib menciptakan segala sesuatu? Apakah Dia itu bebas menciptakan, harus tidak menciptakan, gitu? Dan kalau Dia menciptakan itu untuk apa? Apakah Dia menciptakan itu karena Dia membutuhkan sesuatu untuk dirinya? Apakah Allah membutuhkan manusia untuk menciptakan Dia? Untuk menyembah Dia. Apakah Allah membutuhkan sesuatu atau membutuhkan ciptaan atau manusia khususnya untuk menyembah Dia? Jawabannya jelas tidak, ya. Jelas tidak. Allah tidak membutuhkan apapun di luar dirinya dan Ia tidak wajib menciptakan alam semesta. Jadi tidak ada kewajiban bagi Allah untuk menciptakan alam semesta. Ciptaan itu adalah sesuatu yang tidak bersifat necessity tetapi bersifat contingent, ya. Allah bebas memilih untuk menciptakan manusia atau tidak menciptakan manusia. Dan Allah memutuskan untuk menciptakan manusia. Dan Allah menciptakan itu bukan karena Dia membutuhkan manusia. Ya. Dan pertanyaannya kemudian adalah, jika Allah pada dirinya sendiri cukup dan sempurna dan tidak membutuhkan apapun di luar dirinya, mengapa Dia menciptakan? Dia tidak wajib menciptakan, Dia cukup dengan dirinya, Dia sempurna, dan Dia tidak membutuhkan apapun di luar dirinya, Dia tidak wajib mencipta, lalu mengapa Dia mencipta? Jawabannya adalah karena Allah menghendakinya, gitu. Allah menghendaki. Jadi ini bukan terletak kepada satu naturnya, ya. Maksudnya gini, kalau kita mengatakan bahwa Allah, karena Allah itu baik maka Dia mencipta. Kalau Allah baik karena itu Dia mencipta, maka kita menempatkan kebaikan Allah melampaui kehendaknya. Jadi Allah, kalau kehendaknya dikendalikan oleh sesuatu daripada dirinya, maka sebenarnya sesuatu itu lebih besar daripada kehendaknya. Berarti ada keharusan atau ada keterpaksaan atau kehendaknya ini bukan sesuatu yang bebas untuk memilih Dia mencipta atau tidak, ya. Allah menghendaki untuk menciptakannya. Kita tahu dari Alkitab yang mengatakan bahwa Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Jadi sebenarnya seluruh ciptaan ini tidak harus Allah ciptakan, tetapi Allah berkehendak untuk menciptakannya. Ada nggak sih alasan kenapa Allah menghendaki penciptaan itu? Jawabannya tidak ada. Jawabannya tidak ada. Tidak mungkin ada yang lebih besar daripada itu semua, gitu. Tapi kalau kita tetap tanya, oke, jikalau Allah yang cukup dan sempurna itu menciptakan, lalu kenapa sebenarnya Dia itu berkehendak, gitu, berkehendak mencipta? Jawabannya sebenarnya tidak ada. Kita tidak punya jawaban terhadap pertanyaan ini lebih daripada kehendaknya, karena tidak ada yang lebih besar daripada His willing, gitu. Kalau Dia itu mampu, gini ya, kalau Dia itu ada sesuatu lebih daripada kehendaknya, maka sebenarnya Dia Dia tidak bebas untuk mencipta. Tapi yang menjadi jawaban kita untuk pertanyaan ini bukanlah sesuatu yang berhubungan dengan kehendaknya, tetapi apa yang ada dalam naturnya. Apa yang ada dalam naturnya itu maksudnya adalah Allah tidak mungkin berkehendak untuk mencipta kalau Dia tidak mampu mencipta, gitu. Ya, berkehendak itu artinya Dia mampu lakukan, ya. Sama dengan kita ini tidak bisa terbang, ya, bukan yang pesawat terbang, maksudnya terbang seperti burung begitu dan sebagainya. Kita tidak bisa terbang. Nah, maka kita itu cuma bisa angan-angan untuk terbang, gitu. Karena tubuh kita, natur kita tidak mengizinkan kita bisa terbang. Allah bisa berkehendak, maksudnya begitu, ya. Allah memiliki kapasitas kehendak untuk menciptakan karena ada di dalam naturnya, ada kuasa atau potensi lah kurang lebih, ya. Ada kemampuan, bukan potensi sih sebetulnya, tapi ada satu kuasa, kemampuan dalam dirinya yang bisa membuat Dia itu mencipta, gitu, ya.
Jadi mengapa Allah yang cukup sempurna itu berkehendak? Kan kita katakan tadi ya, Allah menghendakinya dan tidak ada yang lebih tinggi daripada kehendaknya. Nah, ketika kita bertanya, kalau Allah itu cukup dan sempurna, mengapa dia berkehendak menciptakan alam semesta? Jawabannya sebenarnya tidak ada. Tetapi kita menjawabnya atau jawaban kita ini berhubungan dengan atur apa dalam dirinya yang membuat dia itu bisa berkehendak untuk mencipta, atau kehendaknya itu adalah kehendak karena dia punya kapasitas itu. Gitu ya. Nah, apa yang ada dalam dirinya? Karena Allah itu adalah Allah yang brimming with beauty. Brimming itu kayak melimpah ruah ya, sampai tumpah. God is brimming with beauty. Allah itu betul-betul Allah yang indah. Allah yang melimpah-limpah gitu ya, dengan keindahan. Jadi ini sebenarnya konsep yang jarang banget ya, kadang-kadang kita bicarakan ya, bahwa Allah itu indah ya. Kadang-kadang kita lebih melihat Allah itu sebagai hukum, tapi sebenarnya Allah itu jauh lebih daripada itu, yaitu dia adalah the beauty ya, the most beautiful being in the world ya. God is brimming with beauty. Jadi beauty, His beauty, His holiness, His love, His joy, itu adalah sesuatu yang melimpah-limpah, melimpah-limpah ruah begitu ya. Kemudian, and this love, this beauty, and this joy, itu overflows, mengalir tumpah into act and substance of creation. Jadi Allah itu punya satu apa ya namanya ya, satu natur ya. Natur itu kan gini, di dalam properti natur Allah itu adalah naturnya. Jadi kalau kita katakan Allah itu baik, Allah itu maha kuasa, kita sebut saja misalnya tiga ya, Allah itu baik, Allah itu adil, Allah itu maha kuasa, maka ketiga ini adalah tiga hal yang sama. Misalnya tiga hal sama itu artinya tiga hal yang saling mengkualifikasi. Kebaikannya itu adalah kebaikan yang adil sekaligus kebaikan yang maha kuasa. Nah, kemahakuasaannya adalah kemahakuasaan yang adil dan kemahakuasaan yang baik gitu. Keadilannya adalah keadilan yang baik dan keadilan yang maha kuasa, kurang lebih begitu. Nah, sama dengan hal ini, maka dia punya love, beauty, joy itu overflows. Artinya Allah itu adalah Allah yang mengkomunikasikan atau Allah yang melimpah ruah dalam dirinya. Di dalam Tritunggal Bapa, Anak, Roh itu ada flowing ya, yang kita sebut sebagai overflows into act and substance of creation. Jadi Allah memiliki satu kapasitas dalam dirinya, yaitu komunikasi atau susah memilih kata yang tepat ya. Kata share itu nggak tepat. Yang tepat itu sebenarnya kata komunikasi. Tapi kata komunikasi itu dalam bahasa kita itu kurang kita nggak biasa kita pahami seperti yang sebenarnya dipahami secara teologis ya. Kita itu lebih sering menggunakan kata share, berbagi, kurang lebih begitu ya. Bahwa Bapa berbagi atau berkomunikasi kepada anaknya atau anak kepada bapaknya gitu. Jadi ada overflows di antara ketiganya yang end up to act itu. Sehingga Allah di dalam kehendaknya itu memiliki satu kapasitas untuk mengkomunikasikan atau berkomunikasi. Dan salah satu yang mungkin dia komunikasikan itu adalah kepada sesuatu yang lain di luar dirinya, yaitu ciptaan. Ya, ciptaan. Itu sebabnya akhirnya kita bisa menggunakan creation is emanation. Emanation itu kayak pancaran ya. Sesuatu yang keluar dari diri Allah. Creation is emanations of God's glory. Ya. Ada pancaran, sesuatu yang keluar, satu komunikasi dari Allah kepada ciptaan, kepada sesuatu di luar dirinya. It is God's own emanations of His glory. Gitu. Jadi itu adalah emanasi pancaran daripada kemuliaannya. Tapi sekali lagi itu adalah by His will ya, atas kehendaknya, karena dia mau. Kenapa dia mau? Karena sebenarnya di dalam dirinya ada satu natur atau properti dari dirinya yang bisa mengkomunikasikan dirinya baik ke dalam maupun keluar ya. Ke dalam itu maksudnya dari Bapa kepada anak,
keluar itu artinya kepada sesuatu di luar bapa dan anak. Nah, jadi di sini kita akhirnya sampai kepada satu kesimpulan atau satu konsep teologis yang lain, yaitu without generation, yaitu bapa memperanakkan anak, creation would not be possible. Ciptaan itu adalah sesuatu yang mustahil, sesuatu yang nggak mungkin. Without generation. Why? If in an absolute sense, ya, jika Allah tidak mampu mengkomunikasikan dirinya kepada anak, ya, secara absolut, begitu ya, secara absolut, maka he would be even less able to communicate himself to his creature in a relative sense, ya, in a relative sense. Jadi Allah itu, kan tadi saya katakan, mengapa dia bisa berkehendak? Karena sebenarnya di dalam dirinya itu dia punya potensi, gitu, atau bukan punya potensi, ya, saya salah lagi. Dia punya properti, dia punya natur, yaitu natur komunikasi. Natur komunikasi. Kenapa dia bisa mencipta? Karena dia mampu mengkomunikasikan dirinya secara absolut di dalam dirinya, dari bapa kepada anak dan daripada anak kepada bapa. Itu yang kita sebut sebagai absolute sense. Ya, God communicate himself to the Son and the Son back to the God. Nah, inilah yang menjadi sumber atau apa kita sebut, ya, properti yang Bapak exercise, gitu. Ya, mungkin sedikit susah, ya. It's okay. Nanti diulang dulu aja, nanti diulang lagi supaya bisa paham, ya. Jadi gini, ya, kan kita harus bertanya, apakah kan Allah itu adalah pure act, Allah itu adalah pure essence, ya, Allah itu pure act dan pure essence, maka Allah itu tidak memiliki potensi dalam dirinya, sehingga Allah itu adalah Allah yang naturnya itu aktual, semua naturnya aktual dan tidak ada potensi dalam dirinya. Artinya kalau dia mencintai bukan karena dia bukan punya cinta, tapi dia adalah cinta. Dia sedang mencintai, gitu. Dia sedang mencintai. Nah, kalau dia belum mencipta, kalau Allah belum mencipta, maka kita kan mengatakan bahwa Allah ini Allah pencipta bukan sebelum dia pencipta. Kalau Allah bukan pencipta sebelum dia mencipta, berarti Allah ini memiliki sesuatu dalam dirinya yang sifatnya potensi. Dulu dia tidak mencipta, sekarang dia bisa mencipta. Berarti ada sesuatu yang berubah dalam diri Allah. Sementara Allah, naturnya tidak berubah. Kalau Allah berubah, maka dia tidak bisa menjadi Allah. Atau dia berhenti menjadi Allah. Atau dia bisa berhenti menjadi Allah. Atau sebelumnya dia bukan Allah. Allah tidak bisa berubah. Allah adalah Allah, gitu. Ya. Nah, di sini Allah itu kita sebut pencipta sebelum dan sesudah dia mencipta, karena ada properti komunikasi dalam dirinya. Jadi ciptaan itu adalah exercise dari natur yang sudah dia punya sebelumnya, yaitu komunikasi, ya, atau emanating, ya. Sehingga ini dia kemampuan dia mengkomunikasikan dirinya, yaitu the God generates the Son. Jadi Allah mengkomunikasikan dirinya sepenuhnya kepada anak, in absolute sense, bahwa bapa dan anak adalah sama, artinya itu bapa dan anak 100% identical. The Son is truly the image of the God, ya, truly the image of God, the perfect image of God. Itu yang kita sebut sebagai komunikasi. Jadi generating atau generation, atau ini yang kita sebutnya generation, ini artinya bapa mengkomunikasikan dirinya kepada anak. Nah, disinilah kita akhirnya melihat bahwa kemampuan mengkomunikasikan diri kepada anak atau anak kepada bapa inilah yang kita sebut sebagai properti penciptaan. Makanya kita bisa mengatakan Allah sebelum mencipta adalah Allah pencipta. Loh, kan dia belum pernah mencipta, Pak.
Dia tidak pernah mencipta, mengapa bisa disebut pencipta? Nah, properti cipta atau penciptaan yang itu adalah sesuatu yang harus aktual ya. Allah tidak pernah tidak aktual dalam dirinya. Sehingga ini adalah sesuatu yang aktual karena dia selalu mengkomunikasikan diri kepada anak. Nah, disinilah kita akhirnya bisa menyampaikan bahwa kemampuan komunikasi inilah yang membuat Allah itu bisa mengkomunikasikan dirinya kepada ciptaan. Jadi ciptaan ini adalah sebuah komunikasi Allah kepada sesuatu di luar dirinya yang awalnya tidak ada, menjadi ada, tapi berasal dari dalam dirinya, ya, berasal dari dalam dirinya, tetapi dikeluarkan kepada sesuatu di luar dirinya. Itu beda dengan anak ya. Anak itu adalah sesuatu yang ada dalam diri Bapa, yang dalam diri Bapa atau dalam diri Allah, yang dikeluarkan oleh Bapa, tetapi di dalam dirinya, ya, itu kan firman-Nya gitu ya, logosnya, sehingga anak ini adalah komunikasi Bapa yang sempurna. Ya, bukan berarti ini tidak sempurna dalam pengertian ini lebih baik dan sebagainya, bukan dalam pengertian seperti itu, tetapi ini adalah sama dengan dirinya, ya, perfect image of God. Kalau ini adalah emanations of atau the communications of God, atau ini adalah komunikasi yang sifatnya itu tidak sempurna. Artinya ada properti Allah dalam ciptaan, tetapi properti Allah dalam ciptaan ini tidak sama dengan apa yang Allah punya di sini, dan ini bukan Allah. Ya, ini adalah natur yang berbeda, sementara komunikasi kepada anak adalah dalam naturnya. Nanti coba didiskusikan ya, kalau terlalu sulit ya. Jadi disinilah kemudian kita melihat bahwa ciptaan ini adalah sesuatu yang penting bagi Allah, karena ciptaan ini adalah satu limpahan kemuliaan Allah di luar dirinya, atau suatu pancaran kemuliaan Allah, karena Allah itu penuh dengan cinta, Allah itu penuh dengan sukacita, Allah itu penuh dengan beauty, sehingga dia komunikasikan hal itu in relative sense, ya, maksudnya itu tidak absolut di luar dirinya, berbeda dengan dirinya, tetapi memancarkan siapa dia. Jadi ciptaan ini adalah ciptaan yang sebenarnya Allah itu sayangi gitu, ya. Sehingga di akhir penciptaan Allah mengatakan bahwa Allah melihat semuanya itu sungguh amat baik. Karena ciptaan ini menggambarkan siapa dia. Maka kita sebut ini juga adalah wahyu Allah, yaitu wahyu yang sifatnya general, karena semua orang bisa akses atau semua orang bisa observe gitu. Nah, kita akhirnya sampai juga kepada kesimpulan yang lain. If God were not triune, creation would not be possible. Jika Allah itu tidak Tritunggal sebenarnya, atau Allah itu tidak tiga tapi satu dan tiga, maka ciptaan itu adalah sesuatu yang nggak mungkin. Allah yang tunggal tidak mungkin menjadi Allah pencipta. Allah pencipta alam semesta adalah Allah yang necessary, adalah Allah yang Tritunggal, Allah yang bisa mengkomunikasikan dirinya gitu. Karena ciptaan itu adalah properti komunikasi dari Allah. Kalau Allah tidak pernah berkomunikasi di dalam dirinya, maka dia adalah Allah yang tak mampu mengkomunikasikan sesuatu kepada yang lain di luar dirinya. Ya. Nah, oleh karena itu, maka di dalam konsep Christian worldview, di dalam Christian worldview ini, kita melihat konsep origin ini adalah sesuatu yang penting. Jadi dunia yang Allah ciptakan ini adalah dunia yang indah, dunia yang baik, dunia yang memancarkan kemuliaannya, dunia yang harus dikerjakan, harus digarap, supaya dunia ini memancarkan kemuliaan Tuhan secara maksimal. Kenapa digarap? Karena bentuknya itu mentah gitu ya. Mentah yang butuh dikelola, sama dengan misalnya kita diberikan satu tempat, kita seperti hutan begitu ya.
kita bisa mengelola satu tempat menjadi taman. Taman yang indah gitu. Atau hutan, kita bisa kelola dan rapikan itu menjadi sesuatu yang lebih indah. Jadi ada pengelolaan, ya kita bisa mendapatkan bahan metal dari dalam bumi, dan metal saja mungkin begitu saja tidak terlalu bermanfaat, tapi kita bisa kelola. Misalkan menjadi kendaraan, menjadi bahan konstruksi untuk bangunan rumah, jembatan, jalan dan sebagainya, menjadi peralatan-peralatan dapur dan sebagainya. Jadi pengelolaan, karena bumi yang Allah ciptakan ini mentah, bumi yang sudah ditata, tapi sebab bisa dikembangkan, dikelola oleh manusia, memanjatkan kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu, maka ciptaan itu adalah sesuatu yang indah buat Allah, sesuatu yang penting. Kita tidak bisa mengabaikan ciptaan. Sehingga di dalam Christian worldview, di dalam tahap yang pertama ini atau origin, maka setiap belief yang kita sebut sebagai Christian worldview itu tidak akan mengabaikan konsep bahwa bumi ini adalah buminya Allah. Atau seperti kita nyanyi, ya, this is my father's word. Nah, kita harus menjaga dan memelihara bumi ini sehingga langkah ataupun worldview yang kita hidupi yang relevan atau yang empirik, yang logik itu adalah worldview yang sebenarnya mengakomodir kepentingan-kepentingan daripada bumi ini, ya, khususnya dalam isu hari-hari ini yaitu climate change. Maka penting sekali untuk Christian worldview itu menyadari poin ini. Nah, di dalam konsep ini maka kita sampai kepada kesimpulan bahwa all things matter, ya, semua itu penting dalam dunia ini, dalam tatanannya, sehingga kita perlu memperhatikan tempat dan tatanannya. Nah, saya kasih contoh, ini ayat tentang betapa pentingnya ciptaan ini. Nah, kita pasti punya bentuk tatanan, ya. Tatanan itu dalam arti gini, kita pasti tahu bahwa nyawa manusia itu lebih tinggi dibanding nyawa binatang. Ya, binatang itu lebih tinggi kurang lebih, ya, dari tanaman. Lebih tinggi lagi tanaman daripada sesuatu yang tak punya kehidupan, ya, seperti tanah gitu. Dia penting, tetapi dia tidak punya kehidupan seperti yang lain, ya. Tapi dia mungkin bisa disebut sebagai tempat kehidupan atau sumber untuk menopang kehidupan. Nah, coba kita lihat dua ayat ini, ya, tentang konsep betapa pentingnya hal yang paling kecil bahkan di dalam bumi ini. Kita lihat Imamat 25:34 tentang konsep sabat. Ya, lihat, ya. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu. Dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tapi pada tahun ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, satu sabat bagi Tuhan. Artinya ayat ini mengatakan bahwa orang Israel atau sebenarnya umat Allah itu boleh menggunakan atau mengelola tanah mereka itu, ditanam, ditaburi, ya, dijadikan kebun anggur atau apapun itu, dikelola, dimaksimalkan, tapi 6 tahun namanya. Pada tahun ke-7 adalah tahun Yobel, tanah itu harus diberikan sabat, ya. Tanah itu harus diberikan sabat, harus berhenti dia, tidak ditanam sama sekali. Dibiarkan saja. Dia harus mengalami satu restorasi pada dirinya sendiri. Nah, ini adalah hukum yang Allah tetapkan supaya dunia ini tetap hidup gitu. Jadi ada satu tatanan yang Allah berikan, makanya saya katakan all things matter. Kenapa? Karena meskipun kita punya tatanan yang misalnya, ya, kita sebut manusia, hewan, tanaman dan sebagainya, meskipun begitu, tetap tatanan yang paling kecil adalah tatanan yang menopang tatanan yang lain, sehingga tatanan itu perlu dijaga. Nah, kita lihat 2 Tawarik 36 ayat 21. Ini adalah sesuatu yang cukup ekstrim sebenarnya. Coba saya bacakan, ya. Dengan demikian genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia, sampai tanah itu pulih dari akibat dilalaikannya tahun-tahun sabatnya, karena tanah itu tandus selama menjalani sabat hingga genaplah 70 tahun. Artinya apa? Orang Israel memang dibuang, ya, ke Babel
karena dosa mereka menyembah berhala. Tetapi bukan cuma itu dosa mereka. Salah satu dosa mereka, kenapa mereka dibuang adalah karena mereka mengabaikan sabat bagi tanah. Makanya Allah berfirman bahwa sampai tanah itu pulih akibat dilalaikannya tahun-tahun sabatnya. Jadi selama ini orang Israel itu selalu mengeksploitasi tanah. Tidak memberikan kesempatan bagi tanah untuk beristirahat. Tidak menerima atau tidak menggunakan tatanan yang Allah berikan bagi dunia ini supaya tanah itu beristirahat. Selalu dipaksa untuk bekerja. Sehingga Allah pun melihat hal itu sebagai kesalahan dan menjadi satu hal juga yang membuat mereka harus keluar dari tanah Kanaan dan dibuang ke Babel supaya tanah itu berhenti dari eksploitasi yang telah dilakukan. Sehingga tanah itu beristirahat. Ya, sampai karena tanah itu tandus selama menjalani sabat hingga genaplah 70 tahun. Ya, akibat dilalaikannya tahun-tahun sabatnya. Jadi all things matter artinya adalah seluruh bagian dalam ciptaan ini sesuatu yang penting. Ya, meskipun dunia ini sudah jatuh dalam dosa, tetapi ada tatanan yang harus kita pelihara. Ada satu hal di dalam ciptaan yang perlu kita perhatikan dengan baik. Kita bukan di dalam Christian worldview, kita tidak mengabaikan biblical creation. Kita tidak mengabaikan tentang betapa pentingnya ciptaan ini bagi Allah. Betapa Allah mencintai ciptaannya. Betapa ciptaan ini bagian daripada kemuliaan Allah, bahwa ciptaan ini semua yang ada di dalamnya bukan cuma manusia saja, itu seharusnya memancarkan kemuliaan Tuhan, gitu. Ya. Nah, dengan memiliki framework origin inilah kita bisa menempatkan atau mengoreksi atau melihat bagaimana Christian worldview itu bisa dihidupi sesuai dengan tatanan yang Allah telah siapkan dan rancangkan, gitu ya. Oke, kita masuk bagian yang kedua, destiny, yaitu bagian yang terakhir ya kalau di dalam di dalam grand narrative yang kita bahas tadi. Ya, nah itu adalah biblical eschatology. Nah, di dalam biblical eschatology ini kan kita lihat ya di dalam di antara origin itu kan ada yang kita sebut sebagai fall, lalu redemption, lalu ada glorification ya. Ini originnya itu creationnya, ini biblical eschatology-nya. Nah, di sini kita lihat ya dalam biblical eschatology ini, we are not redeemed out of creation. Jadi waktu Allah menebus, kita itu tidak ditebus lepas dari ciptaan. Ya, kita itu ditebus as part of the redeemed creation itself. Jadi yang ditebus oleh Kristus itu bukan cuma manusianya, tetapi seluruh ciptaannya gitu loh. Bukan cuma manusianya, tapi seluruh ciptaan, seluruh tatanannya itu yang ingin Tuhan pulihkan. Sehingga a creation that will again be fully and eternally for God's glory, for our joy and benefit forever. Nah, disinilah kita akhirnya bisa memahami bahwa kita itu tidak ditebus, yang justru juga meneguhkan konsep tentang biblical creation atau the origin. Kita itu tidak ditebus sebagai manusia, kamu supaya selamat. Bukan cuma itu. Jadi kekristenan atau spiritualitas kita itu berhubungan dengan seluruhnya, berhubungan dengan ciptaan gitu. Bagaimana kita dealing dengan ciptaan, bagaimana kita dealing dengan semua tatanan di dalam ciptaan ini. Bagaimana kita berhubungan dengan sampah, berhubungan kita dengan kehidupan sehari-hari kita, berhubungan dengan climate change, itu bagian yang integral sebenarnya dengan spiritualitas kita gitu. Jadi kita bukan cuma tentang percaya masuk surga, bukan begitu gitu. Kekristenan itu tidak sesempit itu. We are not redeemed out of creation, ya, but as part of the redeemed creation itself. Kenapa? Karena Allah ingin memulihkan seluruh ciptaan. Sehingga kalau kita lihat ya, waktu creation kita punya namanya fall. Tetapi after fall, we are redeemed as one creation, ya, sebagai satu ciptaan. Ada manusia dan seluruh ciptaan Allah di situ. Ya, ini kita sebut sebagai the new creation.
Sekarang kita ini already but not yet fully. Already saved, already glorified but not yet fully. Sehingga masa depan kita itu adalah masa depan sebagai satu ciptaan Allah yang dimuliakan. Jadi bukan cuma manusia saja yang dipulihkan, tetapi juga seluruh ciptaan. Kita tidak akan pergi, kita tidak akan tinggal di surga awan-awan, maksudnya awang-awang yang nggak jelas di mana. Surga kita itu adalah bumi ini sendiri, ya. Kita akan kembali ke bumi dan tinggal di bumi sebagai tempat yang kita sebut sebagai surga. Surga itulah yang akan turun ke bumi. Allah dan seluruh malaikatnya yang akan tinggal di bumi. Bumi akan menjadi surga dan surga akan menjadi bumi. Jadi di dalam konsep destiny atau biblical eschatology, maka sebenarnya bumi yang kita hidupi ini adalah bumi yang menjadi masa depan kita. Jadi bumi yang fall ini, ya, yang cantik ini, lalu fall, ini kemudian menjadi bumi yang sama, bumi yang exactly the same, ya, sama persis, ya sama substansinya, tetapi mengalami pembaharuan, ya. Ada continuities, ya, ada continuities dari kontinuitas, ya, ada satu kelanjutan dari creation, fall, redemption, new creation ini. Bumi yang sama, betul-betul elemen yang sama, unsur yang sama, tetapi ada diskontinuitasnya, yaitu adalah bumi yang dimuliakan. Jadi persis kita seperti manusia. Apakah kita akan menggunakan tubuh kita? Yes, kita akan menggunakan tubuh kita. Tubuh manusia yang sama. Iya, tubuh manusia yang sama. Tapi tubuh yang sudah dimuliakan. Ada diskontinuitasnya di situ, ya. Tapi ada kontinuitasnya, bahwa ini adalah betul-betul tubuh kita, tapi tubuh kita yang sudah dimuliakan. Nah, kita juga akan tinggal di bumi yang sama persis, ya, bumi yang sama persis, tapi bumi yang dimuliakan. Bumi yang mencapai puncaknya. Bumi yang menjadi di mana Allah akan tinggal dan di mana seluruh tatanan Allah berjalan secara sempurna. Sama seperti di surga atau sama seperti doa Bapa kami, ya. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya, bagaimana Allah memerintah di surga, maka demikian Allah memerintah di bumi, dan bumi akan menjadi sama persis dengan surga karena bumi adalah surga nantinya. Ya. Nah, itulah biblical eschatologinya. Sehingga kalau kita lihat secara langsung, maka sebenarnya rancangan awal Allah dari awal itu memang ini, ya. Jadi ini bukan state of ultimate sebenarnya. Pada waktu Allah menciptakan itu, sebenarnya ini bukan kondisi manusia yang maksimal, bukan. Jadi kondisi maksimal daripada manusia itu ada di sini. Inilah yang disebut sebagai the state of ultimate, ya. Jadi kan di sini kan waktu mereka ada di sini, manusia Adam dan Hawa itu di sini, kan mereka dapatkan perintah. Kalau kau makan buah itu kau mati. Nah, ini matilah dia. Ya, mati. Tapi kalau kau nggak makan buah itu, engkau akan hidup. Maka mereka akan suatu saat nanti setelah manusia mengelola bumi, maka manusia akan menerima upahnya, yaitu kemuliaan, gitu. Tapi manusia memilih berdosa, jadi jatuh di sini. Ya, sehingga Kristus melakukan satu pembaharuan, ya, jatuh lalu melakukan pembaharuan untuk mengembalikannya ke sini. Itu, ya. Nah, jadi kalau kita lihat konsepnya itu, sebenarnya konsepnya itu adalah dari creation to glorification. Inilah rancangan desain Allah yang awal, begitu, ya. Yaitu Allah menginginkan manusia itu, kalau kau makan buah itu kau mati, tapi kalau kau tidak makan buah itu, sebenarnya kau akan tetap hidup. Seperti kau sedang hidup sekarang, karena state manusia pada waktu ini adalah hidup dan tidak berdosa. Nah, jadi sebenarnya memang ini adalah titik start kita, ya, state of creation ini, ya, state of start, gitu kurang lebih. Ini adalah state of ultimate, state of finish, gitu. Di sini kita akan, jadi perjalanan kita itu adalah sebenarnya dari sini harusnya, ya, menuju ke sini, gitu. Tapi entah kenapa, ya, kita memilih jalan yang lebih susah, gitu, ya. Kita tuh lebih suka yang susah-susah. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah, gitu. Nah, itu moto kita memang sejak awal, ya, manusia ini. Kalau bisa dipersulit, ya kenapa dipermudah. Nah,
Jadi kalau kita lihat, kurang lebih ya, ini gambarannya saja, ini analoginya aja. Jadi kita kurang lebih ya, perjalanan kita itu dari state of creation to the state of glorification. Itu kurang lebih jalannya gitu ya. Flat. Harusnya sebenarnya nggak terlalu susah. Tapi ya karena kita pengen lebih susah, ya kita pengen lebih jauh, ya. Pengen lebih jauh sini. Ya. Ini jaraknya lebih jauh. Dan lebih berat gitu ke atas gitu. Sehingga kita harus mendaki. Nah, makanya kita lebih susah justru sekarang pergumulannya karena kita berada di dalam state of fall atau kita punya satu kecenderungan untuk hidup dalam dosa. Kita punya natural bagian daripada hidup kita yang natural itu adalah berdosa by default gitu. Karena tubuh kita telah tercemar sehingga kita tuh perjalanan kita kalau dari sini justru sebenarnya lebih mudah ya kalau dari state of creation. Tapi kalau dari state of fall atau state of redemption, maka perjalanan kita jauh lebih sulit sebenarnya. Nah, proses ini kita sebut sebagai ini redemption ini adalah already but not yet fully, ya. Already saved but not yet fully saved, already glorified but not yet fully glorified. Kurang lebih begitu konsepnya. Inilah konsep yang kita sebut sebagai the origin and the destiny, ya. Kita sebenarnya dirancang untuk sampai ke glorification, tetapi kita melewati jalan yang lebih terjal, yaitu fall. Nah, di sini kita melihat bahwa rancangan Allah itu memang konsepnya mulainya untuk model seperti itu. Oke, nah kita akan lihat lanjutnya, yaitu morality. Nah, morality itu kan kita tadi ada dua hal di sini ya, yaitu fall dan redemption di situ. Ya, kan saya sudah katakan di awal tadi bahwa Christian worldview framework ini adalah sebenarnya sama konsepnya mirip gitu ya sama grand narrative, tapi ini bentuk turunannya di dalam apologetik supaya kita lebih mudah aja memahaminya. Jadi ketika kita ada di sini, ketika kita ditebus, kemampuan apa sih yang dimiliki oleh manusia yang ditebus gitu. Lalu kenapa kita hidup bermoral? Padahal kita sudah selamatkan. Dan mengapa, apa bedanya moralitas yang kita punya dengan moralitas yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya? Seberapa unik gitu ya, seberapa unik kita punya moralitas. Ya, kenapa kita bisa sampai kepada istilah bisa berdosa, bisa tidak berdosa, dan sebagainya. Nah, bagian ini yang menjelaskannya tentang moralitas atau morality. Nah, ada 3 ayat yang menjadi dasar kita, nanti kita akan gabungkan ya, yang digabungkan oleh Heidelberg Catechism sebenarnya. Jadi sini kita ketemu ayat di 1 Yohanes 3:4, Roma 14:23b, dan 1 Korintus 3:1. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi yang kita sebut dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Lalu yang kedua, segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jadi dosa adalah action yang tidak keluar dari iman atau tidak berdasarkan iman. Yang ketiga, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah. Jadi yang kita sebut sebagai satu tindakan yang baik itu adalah sesuatu yang kita lakukan untuk kemuliaan Allah. Jadi kebaikan atau sesuatu yang unik di dalam penebusan Kristus itu, atau kebaikan yang diperkenan oleh Allah yang kita sebut ini ya, saya balik dulu ke bagian atas ya. Kan di sini kita punya ini kan kita sebut tidak berdosa, ya, non posse non peccare. Kalau di sini kita punya posisi yang kita sebut sebagai bisa berdosa. Kita kan panahnya kita buat ke atas. Nah, yang panah ke atas ini kita sebut sebagai ability yang baru. Di sini kan panahnya ke bawah. Kenapa bisa panah ini ke atas? Ini kita sedang bahas. Moralitas semacam apa sih yang kita punya? Apakah mereka ini bisa hidup bermoral? Ya, lalu kalau kita ini hidup bermoral yang bagaimana? Begitu. Ya. Itu yang mau kita bahas. Jadi, di sini kebaikan yang kita sebut sebagai kebaikan di sini, atau tadi yang kita sebut ya able not to sin, bisa tidak berdosa, di perkenan Allah harus sesuai dengan ini, sesuai dengan hukum Allah, 1, berdasarkan iman yang benar, 2, dan bagi kemuliaan Allah. Nah, ini dirangkum di dalam Heidelberg Catechism. Ini pertanyaannya dari ayat-ayat yang sama ya. What are good works? Apa itu perbuatan baik?
Perbuatan baik adalah only those which are done of true faith, yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan out of true faith, conform to God's law, yang kedua, and are done for God's glory and not those based on our own opinion or human tradition. Now, what is the God's law? The 10 Commandments, ya, 10 hukum Allah. Jadi kalau kita di dalam kita bahasakan dalam bahasa filosofis, ya, maka satu action is good, atau kita di dalam konteksnya kita perlu berikan sebuah keunikan yang kita sebut sebagai spiritual good, atau perbuatan yang baik yang diperkenan oleh Allah, atau suatu perbuatan itu kita sebut sebagai spiritual, ya, perbuatan yang rohani lah gitu ya. Nanti kita lihat ya, misalnya makan nasi atau makan itu spiritual nggak sih gitu. Atau hanya baca Alkitab saja yang spiritual, sementara baca buku fisika nggak spiritual. Apakah kalau melayan di gereja jadi spiritual, sementara kalau kita ngerjain tugas kuliah itu tidak spiritual? Nah, ini kita konsepnya. What is good or spiritual good? The action, ya, is good atau spiritually good, ya, if X is done out of true faith. Jadi itu dilakukan atau dilahir dari iman yang benar. And if itu berarti kan dia persyaratan yang kedua, ya. Jadi tidak bisa salah satu saja, harus dua-duanya. X conform to God's law. Yang ketiga, and if berarti nggak bisa cuma dua, tapi harus tiga. Ya, nggak bisa salah satunya, harus tiga-tiganya. Jadi action X is good, syaratnya 3 dan tidak bisa berkurang. Ya, kurang 1 maka dia tidak bisa good enough as spiritual good. Harus tiga-tiganya good. If X is done for God's glory. Jadi yang kita sebut sebagai suatu perbuatan baik itu out of true faith, conform to God's law, done for God's glory. Nah, gimana kita bisa membaca? Membacanya gini ya. Jadi, ini adalah God's law, ini kita sebut sebagai God's moral law. Ya, God's moral law. Nah, God's moral law yang kita sebut sebagai the 10 Commandments. Ini 10 Commandments itu bukan cuma 10 hukum itu saja ya. 10 hukum itu tuh bukan sesempit itu. 10 hukum itu sebenarnya dia adalah konsep yang bagian puncaknya gitu ya. Misalnya membunuh. Membunuh itu bukan cuma membunuhnya, tapi juga membenci. Ya, makanya kita mengatakan barang siapa membenci, dia telah membunuh sesamanya. Jadi kata membunuh itu mencakup konsep yang lebih luas. Tapi dalam 10 Commandments itu yang disebutkan adalah bagian-bagian scope-nya, ya, bagian-bagian kuncinya saja. Misalnya kita bicara tentang mencuri, berarti itu bicara tentang properties, ya. Bagaimana kita bicara tentang properties gitu. Bagaimana kita menghargai sesuatu, apa itu mencuri? Mencuri itu berhubungan dengan ada yang disebut sebagai properti, ada milik dan sebagainya gitu ya. 10 hukum itu sebenarnya bukan hukum yang sempit ya, tapi hukum yang sebenarnya sangat kompleks. Nah, jadi conform to God's law bisa kita sebut atau secara sederhana sesuai dengan hukum Allah. Ya. Nah, kita sebut sesuatu perbuatan itu morally good atau bermoral atau perbuatan baik yang bermoral, itu sebenarnya sesuai dengan hukum Allah. Berarti sesuai dengan nomor 2 ini saja. Nah, apakah orang non-Kristen bisa melakukannya? Oh, tentu saja bisa. Apakah orang Kristen non-Kristen bisa tidak mencuri? Bisa banget. Apakah orang non-Kristen itu bisa menghormati orang tuanya? Bisa banget. Apakah orang non-Kristen itu bisa tidak berzina? Bisa sekali. Nah, makanya di sini dikatakan bahwa non-Christians, mereka itu bisa melakukan something conform to God's law. Tapi kalau misalkan kita itu tidak melakukan sesuai dengan God's law atau kita mencuri, maka namanya immoral. Nah, berarti yang kita sebut bermoral itu lawannya immoral. Bermoral berarti kita melakukan sesuatu yang sesuai dengan hukum Allah. Jadi semua yang baik yang sesuai dengan hukum Allah adalah sesuatu yang bermoral. Nah,
Masalahnya yang kita sebut sebagai moral good ini tidak cukup membuat kita itu menjadi Kristen gitu. Atau itu bukanlah suatu keunikan Kristen. Jadi yang kita bicara tentang moralitas di sini adalah moralitas yang akan menjadi sama dengan moralitas orang-orang non-Kristen gitu. Ya. Jadi apakah orang Kristen itu bisa non-Kristen itu disiplin? Bisa. Apakah disiplin itu conform to God's law? Yes. Ya, semua perbuatan-perbuatan baik secara umum itu conform to God's law. Menolong orang, yes bisa. Menghormati orang tua, yes bisa. Membantu orang miskin, menolong orang bencana, membesuk orang di rumah sakit, ya, memberi sedekah. Oh, kita punya banyak sekali item di sini yang sebenarnya semuanya orang non-Kristen itu bisa lakukan. Nah, yang tidak bisa orang non-Kristen itu lakukan adalah out of true faith. Out of true faith itu adalah faith, iman yang benar itu adalah iman yang benar itu adalah iman percaya kepada Allah gitu ya, iman kepada Allah. Jadi iman kepada Kristus. Nah, apakah orang non-Kristen itu bisa melakukan sebuah tindakan keluar dari iman kepada Kristus? Jawabannya tidak bisa. Bagaimana mungkin bisa? Mereka aja tidak percaya kepada Kristus dan mereka menolak Kristus, maka mereka tidak mungkin melakukan hal itu. Nah, apakah mereka bisa melakukan itu untuk kemuliaan Allah? Jawabannya tidak bisa. Mereka itu aja membenci Allah dan mereka itu menolak Allah Tritunggal. Bagaimana mungkin mereka itu melakukan sesuatu, meskipun itu sesuatu yang baik, untuk ya melakukan itu untuk kemuliaan Allah? Tidak mungkin gitu. Makanya di bagian fall itu ya, kita sebut mereka itu non posse non peccare, tidak bisa tidak berdosa. Kenapa? Karena yang kita sebut sebagai dosa itu lawannya adalah spiritual good. Jadi meskipun kita melakukan perbuatan baik di sini, apapun itu A, B, C, D, E, F, Z dan sebagainya, itu ternyata adalah sin. Jadi definisi sin itu adalah jika tidak memenuhi ketiga hal ini. Kalau cuma satu, tetap sin. Nah, hanya orang Kristen lah, only Christian yang bisa melakukan tersebut sebagai spiritual good. Itu. Jadi spiritual good itu hanya bisa dilakukan oleh orang Kristen. Kenapa? Karena kita bukan saja melakukan apa yang conform to God's law, morally good, tetapi morally yang keluar dari iman yang benar dan dilakukan untuk kemuliaan Allah. Nah, kalau satu perbuatan X tidak memenuhi ketiga syarat ini, maka perbuatan X itu adalah versus daripada spiritual good adalah sin. Nah, jadi kalau kita bicara tentang hanya morally good, perbuatan baik saja, itu lawannya adalah bukan sin, tapi immoral. Nah, kita melakukan sesuatu yang morally good pun, ya, morally good, itu tidak unik Kristen, tapi untuk semua orang. Hanya yang kita sebut spiritual good. Makanya kita bisa sebut, ya, coba kita lihat slide-nya. Ya. Nah, ini kita bisa sebut di sini, nih, kita sebut sebagai not able not to sin, padahal mereka bisa berbuat baik loh. Bisa membuat sesuatu yang bermoral, tetapi ketika mereka melakukan sesuatu bermoral, mereka itu tidak bisa melakukannya untuk kemuliaan Allah dan dari iman yang benar. Makanya kita sebut mereka not able not to sin. Di sini kita juga sama sebenarnya, tapi kita bisa melakukan, makanya sebenarnya kita perlu sering melatih. Kalau kita sudah melakukan sesuatu yang morally good, it is good, tapi sebenarnya itu bukan good enough as spiritual good, ya, just morally good. Tetapi kita bisa able not to sin kalau kita itu bisa melakukannya untuk kemuliaan Allah dan dari iman yang benar. Nah, oleh sebab itu, maka di sini kita itu melihat di sini bahwa yang kita sebut moralitas itu sebenarnya moralitas kekristenan itu bukan di sini, ya, tapi spiritual good artinya adalah morally good but out of true faith and we done it for God's glory. Gitu. Ya, we do it for God's glory. Bukan cuma morally good.
Nah, makanya kita sebut sebagai sesuatu yang baik, ya, belajar baik-baik, tapi tidak cukup baik kalau tidak kita buat untuk kemuliaan Allah. Apakah mengerjakan tugas itu baik-baik? Tidak cukup baik kalau tidak untuk kemuliaan Allah. Apakah melayani pekerjaan Tuhan itu baik-baik, tapi tidak berhubung jika tidak melayani untuk kemuliaan Allah, maka itu menjadi tidak cukup begitu ya. Baik itu jadi WL, mau apapun itu pelayanan di gereja dan sebagainya, kalau kita tidak melakukan untuk kemuliaan Allah, maka itu tidak cukup begitu. Dan kita juga melihat di dalam konsep origin ini, origin dan destiny, bahwa itu tidak hanya berhubungan dengan sesuatu yang bermoral manusia saja, tapi juga berhubungan dengan seluruh ciptaan, gitu ya. Nah, itulah morality yang menjadi Christian worldview. Yang terakhir yaitu adalah meaning. Dalam meaning ini, pertanyaannya adalah apakah hidup kita ini bermakna? Dari mana kita bisa menemukan hidup kita ini bermakna? Ngapain sebenarnya hidup kita ini? Untuk apa? Nah, kita punya jawabannya dari Katekismus Westminster. Pertanyaan yang pertama yang sudah biasa kita dengar, what is the chief end of man? Apa sih tujuan hidup manusia? Tujuan hidup manusia itu adalah to glorify God and enjoy Him forever. Ini adalah dua hal yang menyatu ya. Yaitu memuliakan Allah itu adalah juga menikmati Dia. Kita tidak bisa menikmati Allah, memuliakan Allah kalau kita tidak bisa menikmati Allah. Semakin dalam kita menikmati Allah, maka semakin dalam kita mengerti memuliakan Allah. Allah paling dimuliakan pada waktu kita paling puas di dalam Dia. Ya. Nah, our lives would have significance. Jadi hidup kita ini punya signifikansi atau punya makna as part of God's wise and sovereign plan for His creation. And as creature made in the image of God, designed to commune with God and with one another, our lives would have tremendous value. Jadi kita ini mendapatkan makna di dalam komunitas gitu. Meaning hidup kita itu di dalam relasi kita dengan Allah. Jadi kita ini diperdamaikan dengan Allah. Bukan supaya kita ini hanya masuk surga, bukan di situ. Tetapi kita diperdamaikan oleh Allah supaya kita bisa membangun hubungan dengan Allah. Jadi pendamaian itu, jembatan itu untuk kita bisa membangun relasi dengan Allah. Jadi yang menjadi poin itu adalah commune, ya, relationship with God, with one another. Ya. Maka disitulah kita punya sebut sebagai value, kita punya meaning, ya. Sama dengan kalau kalian nanti lulus, ya, kalian mencapai selesai dengan kuliah kalian, waktu kalian misalnya anggaplah sudah normal, kalian di wisuda, kalian itu merasa wisuda atau perayaan itu menjadi tidak terlalu bermakna kalau orang yang kalian cintai tidak hadir, gitu. Orang tua kalian tidak hadir. Puncaknya adalah ketika kalian membanggakan orang lain, gitu. Makanya kita punya meaning itu di dalam relasi. Ya, relasi yang berhubungan pusatnya itu di dalam Allah yang tidak lepas dari orang lain gitu. Yaitu enjoying Him forever and glorify Him. Ya, commune with God and with one another. Disitulah kita kemudian mendapatkan makna. Jadi meaning, makna itu berada di dalam sebuah komunitas, komunikasi. Sama seperti Bapa dan Anak, demikian juga kita dan Allah dan kita dengan sesama. Sama seperti konsep yang tadi kita sebutkan. Ya, nah ini grade yang keempat, bagian terakhir daripada materi kita sebelum kita UTS. Oke, selamat mempelajari dan selamat berdiskusi. Thank you. God bless you.